Oke, untuk video yang kedua, ini yang akan saya kerjakan selanjutnya adalah fondasi footpath, kolom, dan juga slope-nya. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama, saya akan masukkan dana fondasi. Di sini saya tentukan positioningnya manual, unitnya menjadi meter, kemudian saya pilih current view only, kemudian open. Lalu dana fondasi ini akan saya pindahkan sesuai dengan gridnya menggunakan align. Di sini yang akan saya modalkan pertama adalah fondasi footpath-nya. Fondasi footpath ini memiliki ukuran 1,6 kali 1,6. Kemudian saya akan beri dimensi untuk menentukan jarak antar fondasi footpath-nya. Pada menu insert, pilih load family. Pilih folder structural foundation. Family yang dipilih adalah footing rectangle. Kemudian saya akan menekan tombol struktur, kemudian isolate. Pada bagian kolom properties ini sudah tampil jenis fondasi yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian pilih menu edit type, kemudian tekan tombol duplicate dan beri nama fondasinya. Masukkan panjang, tebal, dan lebar fondasi. Oke, kemudian kita tempatkan pada as fondasinya. Di sini belum nampak dan terdapat warning, kemudian kita pilih view yang lain. Di sini karena belum sesuai elevasinya, maka saya akan menyesuaikan dengan menambahkan tinggi 250 pada offset ketinggiannya. Setelah elevasinya disesuaikan, maka akan terlihat. Kemudian untuk kolom, langkahnya sama seperti sebelumnya, dimulai dengan load family. Pilih folder struktural column. Kemudian kita memilih menu struktur, kemudian kita pilih kolom. Untuk mengedit parameternya, klik edit type, duplicate, lalu masukkan nama dan dimensi. Untuk menempatkan family kolom, klik pada as kolom. Elevasi pada bagian atas dan bawah kolom masih perlu disesuaikan. Untuk menyesuaikannya, pada bagian properties, untuk base level pilih level fondasi, kemudian untuk top level pilih level 1. Gambar cat pada section 1 ini akan saya copy ke tampak selatan. Tekan tombol SD untuk menampilkan view shaded-nya. Kemudian untuk membuat dimensi, saya menekan tombol DI. Yang saya dimensi adalah dari level 1 ke bottom slope, kemudian dari level fondasi ke bottom core-nya. Mengetik angka 430 di kolom top offset, kemudian 250 ke base offset-nya.
Sebelum memulai permodelan tiang panjang, saya akan mengukur dimensi dari tiang panjangnya. Import family tiang panjang dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Kemudian saya akan cari folder structural foundation. Saya akan pilih steel pipe. Pada menu struktur, pilih menu isolated. Pada tab properties, saya akan memilih jenis fondasinya, kemudian saya akan tempatkan pada tengah-tengah yang panjang. Kemudian kita ke tampak selatan. Untuk mengedit dimensi tiang panjangnya, saya akan menekan tombol edit type. Karena diameternya sudah sama, yang saya rubah adalah kedalamannya saja. Copy tiang panjang yang sudah disesuaikan parameternya pada titik tiang panjang yang lainnya. Apabila tiang panjang tidak dapat diblok, kita menuju properties, kemudian kita pilih view range, kemudian edit. Pada kolom bottom dan view depth, saya akan memilih unlimited. Bisa terlihat sekarang kita sudah bisa menyeleksi fondasi tiang panjangnya. Kemudian saya akan copy dengan acuan center line-nya ke tiga tiang panjang yang lainnya. Cek pada view lain untuk memastikan permodelan sudah benar. Kemudian untuk fondasi yang lain, di sini saya akan copy dari hasil yang sudah dibuat. Apabila jarak antar fondasinya tipikal atau sama, di sini saya akan menggunakan array. Blok fondasi yang akan diarai, kemudian tekan AR, lalu klik pada titik acuan pertama, kemudian klik ke titik acuan yang kedua, kemudian ganti angka 2 menjadi angka 6 atau sesuai dengan jumlah. Kemudian blok semua hasil arraynya, kemudian saya akan memilih menu ungroup. Untuk yang pojok ini saya akan copy dari sebelahnya. Blok semua fondasi, kemudian kita kopikan ke baris yang lainnya. Sini kita cek di view 3 dimensi. Untuk permodelan slope, family yang saya pilih adalah structural framing. Masuk ke folder concrete, kemudian pilih rectangular beam. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Kita akan edit type, kemudian duplicate, beri nama, kemudian sesuaikan dimensi baloknya. Kita ke level 1. Untuk slope tipe ini menghubungkan kolom utama, jadi untuk memasangnya klik as kolom pojok ke as kolom pojok yang lainnya. Jika kita masuk ke level 1, hasil penggambaran kita tidak terlihat. Oleh karena itu, langkahnya adalah kita ke properties, kemudian kita pilih view range, kita edit. Untuk bottom dan view depth saya pilih unlimited, kemudian OK. Copy slope yang sudah dimodelkan kepada bagian yang lainnya.
Untuk kolom pedestal dan kolom lantai 1 memiliki dimensi yang sama. Oleh karena itu, kolom pedestal ini akan saya tinggikan hingga ke level 2. Langkahnya, klik salah satu kolom, klik kanan, select all instance, entire project. Pada tab properties, untuk top level saya ganti menjadi level 2. Offsetnya akan saya nolkan. Pada bagian bawah fondasi footplate terdapat lin konkret atau lantai kerja. Di sini memiliki ketebalan 5 cm dan juga offset sebanyak 5 cm. Untuk permodelannya saya akan memilih tab struktur, kemudian saya pilih komponen model in place. Saya akan memilih kategori struktur, kemudian structural framing. Menu model in place ini digunakan untuk permodelan yang tidak ada pada family, jadi permodelannya dilakukan secara manual. Oke, lalu kita beri nama model kita lin concrete. Untuk permodelannya kita pilih menu create, lalu terdapat banyak menu. Situ yang nantinya kita gunakan adalah extrusion. Pilih big line, lalu offset saya input 50. Saya akan memilih garis yang mengelilingi footplate. Jika sudah, klik centang berwarna hijau. Lalu pada view 3D di sini terlihat bahwa LC-nya ternyata overlap. Untuk mengatur ketinggiannya, pada kolom depth saya isikan minus 50. Model LC ini masih belum selesai karena masih belum dikurangi silinder dari tiang panjang. Untuk membuat lubang pada lapisan LC ini, pilih menu create, lalu pilih void extrusion. Pilih lingkaran, kemudian buat lingkaran sesuai dengan posisi tiang panjang. Karena permodelan void extrusion tadi menggunakan level 1, maka hasil voidnya terletak pada level 1 juga. Untuk menurunkannya, saya akan memilih panah yang mengarah ke bawah, lalu tarik ke bawah hingga melebihi model dari LC nya. Begitu juga pada bagian atasnya. Apabila terdapat warning, artinya proses pelubangan belum selesai. Lalu untuk melanjutkan prosesnya, pada menu modify pilih cut, lalu klik model LC, lalu klik model void extrusionnya. Kopikan hasil permodelan lin konkret pada pondasi footplate yang lainnya. Untuk proses mengkopinya, di sini saya akan double klik pada LC-nya. Lalu pada posisi edit ini saya pindahkan view-nya ke level pondasi. Lalu saya akan blok semuanya, LC dan void-nya. Di sini karena jaraknya tipikal, jadi satu baris akan saya array, kemudian sisanya akan saya copy.
Untuk merubah tampilan menjadi wireframe atau garis, saya menggunakan tombol WF. Lalu untuk memperlihatkan hasil dari LC nya, klik fondasi footplate-nya, kemudian klik kanan, hide in view. Lalu untuk sleeve praktis ini biasanya terletak di bawah dinding. Jadi langkahnya sama seperti permodelan sleeve utama, dimulai dari edit type, duplicate, beri nama, lalu tentukan dimensinya. Untuk pemasangannya juga sama seperti langkah dalam permodelan sleeve. Sekian tutorial untuk permodelan struktur bawah menggunakan Revit. Semoga bermanfaat.